Untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke 1 primer dengan unsur turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya. Dengan demikian terhadap dalil penasihat hukum terdakwa atas unsur informasi elektronik dengan ini kami bantah dan tidak perlu kami tanggapi lagi dalam jawaban atas pledoi ini. 11. Bahwa dalil penasihat hukum yang menyatakan bahwa oleh karena menurut hukum DPR tidak sama dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik dan yang dimaksud dengan memindahkan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan alat elektronik antara lain dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan. Maka perbuatan memindahkan informasi elektronik atau dokumen elektronik bermakna sebagai perbuatan yang menggunakan teknologi serta perangkat elektronik. Sehingga pemindahan DPR adalah perbuatan fisik tidak sama dengan perbuatan memindahkan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tanggapan jaksa penuntut umum bahwa sebagaimana tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, kami telah membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti yakni pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke 1 primer dengan unsur turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dengan demikian terhadap dalil penasihat hukum terdakwa ini kami bantah tidak perlu kami tanggapi lagi dalam jawaban atas pembelaan ini. Izin kami lanjutkan majelis. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami mempertegas kembali bahwa kami penuntut umum tetap berpegang teguh kepada surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dan selanjutnya menurut kami bahwa seluruh dalil dan permohonan yang telah diajukan penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK di dalam nota pembelaannya atau pledoi tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga harus dikesampingkan dan dibatalkan. Majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati juga. Setelah kami mendengar, membaca dan mencermati analisa yang diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa, ternyata ada kekeliruan penasihat hukum terdakwa dalam menilai fakta hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas. Maka menjadi dasar bagi kami meminta kepada majelis hakim untuk menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam analisa juridis yang telah dibuat dan disusun oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, sehingga telah memberikan kesimpulan yang tidak benar dan keliru dalam menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah, meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan. Atas pertimbangan tersebut, maka kami memohon kepada majelis hakim dalam putusannya tetap berkeyakinan mengambil seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah kami gunakan dalam menyusun analisa yuridis yang telah kami buat dan kami tuangkan dalam surat tuntutan sebagai dasar yang kuat, menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana telah kami dakwakan dan buktikan dalam persidangan perkara aku. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat kami, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ke 1 primer serta surat tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami tersebut. Demikian replik ini kami bacakan terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa dan pledoi pribadi dari terdakwa. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Jakarta Nomor 2023, Jaksa Penuntut Umum. Demikian majelis hakim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.